Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini merupakan kisah yang ditulis oleh Kang Dioseta yang berjudul PKL di Kantor Bangkai. Bagi teman-teman yang ingin langsung membaca cerita karya-karya beliau, bisa langsung kunjungi saja ke link yang sudah Mimin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, alangkah lebih baik bagi yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan. Ketinggalan apa? Ketinggalan update-update video terbaru dari kami. Untuk itu, tanpa perlu buang-buang waktu lagi, langsung saja dan inilah PKL di Kantor Bangkai. Jakarta 2012. Praktek kerja lapangan itu adalah salah satu syarat penting yang harus diselesaikan Ari, Surya, dan Evan sebagai syarat untuk memulai skripsinya. Bro, ini distributor kantor kakak gua. Minggu depan kita udah bisa PKL di sana. Surya menunjukkan sebuah kartu nama dan surat yang sudah berisi persetujuan yang sudah ditandatangani. Evan dan Ari yang mendengar kabar itu seketika tersenyum. Serius? Daerah mana, Sur? Tanya Evan. Jakarta Pusat. Agak jauh sih, tapi masuknya jam 9. Jadi sih menurut gua harusnya aman. Jelas Surya. Ari mengambil kartu nama yang ditunjukkan oleh Surya. Ada sebuah alamat yang menunjukkan lokasi kantor di Jakarta Pusat. Distributor salah satu merek spare part komputer. Kalau perusahaan IT juga, pasti requirement projectnya ribet ya? Tanya Ari sembari meletakkan kembali kartu nama itu. Udah, tenang aja. Selama di lingkup database masih aman lah, balas Surya. Keraguan Ari bukan tanpa alasan. Pasalnya hingga saat ini mereka masih mahasiswa dengan IP atau nilai pas-pasan. Untuk menghadapi kebutuhan perusahaan secara langsung, mereka jelas perlu berusaha keras. Persyaratan akademis dan keperluan mereka dapat dibereskan dengan mudah. Hingga akhirnya mereka pun memasuki hari pertama PKL mereka. Pagi itu, mereka tiba di sebuah ruko yang cukup besar. Sepertinya ada lebih dari 2 ruko yang dijadikan satu sebagai kantor ini. Lokasinya ada di hook atau di bagian sudut. Keren juga kantornya. Evan kagum dengan bangunan kantor yang terlihat baru dibandingkan dengan kantor di sekitarnya. Iya sih, tapi lihat deh ruko-ruko yang lain, kata Ari sembari menengok ke ruko di sekitarnya. Walau kantor itu bangunan baru dan terawat, ruko-ruko di sekitarnya masih berupa bangunan lama. Bahkan ada ruko yang terbengkalai dengan kondisi mengenaskan. Jendelanya sudah pecah dan bangunannya tidak tertutup apapun. Udah gak usah mikir aneh-aneh, ayo masuk, ajak Surya. Pagi itu kedatangan mereka sudah ditunggu oleh Pak Fitri selaku supervisor IT yang merupakan kenalan dari kakak Surya. Ia pun memperkenalkan mereka bertiga dengan karyawan kantor yang jumlahnya sekitar 20 orang. Untuk divisi IT sendiri terdapat 3 karyawan. Pak Fitri sebagai supervisornya, Mbak Rina sebagai database spesialis, dan Mas Gilang sebagai IT support. Walaupun mereka punya job desk masing-masing, mereka mengaku sering melakukan pekerjaan di luar rumahnya. Jangankan di luar job desk, kadang-kadang mesin fotokopi rusak saja yang dicari kita, canda Pak Fitri.
Mereka mulai dengan perkenalan dan mencari tahu tentang sistem yang digunakan oleh perusahaan. Ada kebutuhan sistem database yang mungkin bisa disempurnakan oleh mereka. Saat sedang memperhatikan alur konsumen di ruang tunggu, tiba-tiba mereka melihat seseorang berlari dengan terburu-buru keluar dari kantor. Ari pun penasaran. Ia mengintip orang itu melalui pintu kaca dan mendapati orang itu muntah-muntah di luar kantor. Ia menoleh ke arah kantor dengan wajah pucat seolah takut akan sesuatu. "Enggak, gua enggak mau lagi ke dalam," kata perempuan itu. "Kenapa sih? Lu sakit?" tegur temannya. Perempuan itu tidak menjawab dan hanya kembali menatap kantor dengan ngeri. "Ayo masuk. Jangan nunggu di luar. Di sini daerah rawan." Enggak mau. Gue enggak bisa." "Emangnya kenapa sih? Di dalam kenapa?" Bau bangke." Teman perempuan itu mengernyitkan dahinya. Ari pun mencoba mencium udara di sekitarnya dan tidak merasakan bau apapun. Tapi tidak dengan teman dari wanita itu. Ia seolah mengerti maksudnya. "Ya udah, gue selesaiin pembayaran dulu ya," ucapnya sembari kembali ke dalam. Ari masih penasaran dengan perempuan itu. Namun pekerjaannya membuatnya harus kembali fokus. Tapi saat akan kembali naik ke atas, tiba-tiba Ari mencium sesuatu. Aroma dupa. Ada sepiring sesaji dengan dupa yang dibakar di bawah tangga. Gak usah heran, itu maunya si bos. Ntar ada orang yang ganti tiap hari kok. Tiba-tiba Mbak Rina menyusul Ari dari belakang dan melewatinya. Hari pertama PKL mereka tidak ditemukan banyak halangan. Tepat saat jam 5 pun mereka bersiap-siap untuk pulang bersama dengan karyawan lainnya. Hebatnya kantor ini setelah jam 5, mereka segera bersiap dan tak ada yang lembur di kantor. "Gak ada yang lembur ya Mas Gilang?" tanya Evan. "Jangan, ayo pulang. Jangan sampai lembur. Pokoknya sebelum maghrib kantor udah harus kosong," jawab Mas Gilang sembari mengangkat tasnya dari meja. Mereka bertiga pun senang, namun sebagai anak magang mereka merasa harus tahu diri. Mereka menunggu Pak Fitri pulang baru berani keluar dari kantor. Ada mie ayam tuh di dekat parkiran ruko depan. Makan dulu gimana?" ajak Evan. "Ayo boleh, biar malam gak usah keluar kos lagi," balas Ari. Mereka pun menyempatkan untuk makan dulu sebelum pulang. Motor mereka dibiarkan terparkir di kantor dan diambil kembali setelah selesai makan. Disinilah mereka bertiga mulai merasa ada yang janggal. Saat hendak mengambil motor mereka di depan kantor, mereka mendapati seluruh lampu di dalam kantor sudah mati. Disitulah mereka sadar bahwa tidak ada security yang menjaga kantor. Satu-satunya security adalah security ruko yang berjaga di pos depan. Ari bersiap memundurkan motornya, tapi tiba-tiba ada setetes cairan yang membasahi pipinya dari atas. Awalnya ia tidak curiga dengan apapun sampai saat ia melihat ke arah balkon lantai 2 kantor. Ada seorang yang berkulit hitam legam dengan rambut jarang. Ia duduk di balkon ruko sembari memainkan kakinya. Terlihat mukanya dipenuhi borok yang menjijikan. Ia terus tertawa ke arah Ari dan bersiap meludah ke Ari. Itu apa?" Ari gemetar melihat sosok itu. Ia pun berniat untuk memanggil temannya, namun entah mengapa ia sulit menggerakkan tubuhnya. "Kenapa, Ari?" Tiba-tiba suruhnya mengagetkan Ari dengan menepuk bahunya. Sontak Ari menarik napas dan tersadar dari kondisinya. Itu Sur." Ari menuju ke arah makhluk itu berada, namun tak ada apapun di sana. "Apaan sih?" Ari pun bingung. Ia tidak tahu bagaimana harus bercerita ke Surya. Ari pun kembali memundurkan motor Astrea tahun 95 miliknya dan menaikinya. Mulanya ia berpikir bahwa itu adalah halusinasi. Namun saat menyadari pipinya masih basah, ia mulai segera mengegas motornya dan menjauh dari bangunan kantor itu.
Kejadian di hari pertama kantor itu membuat Aris sedikit cemas ketika sendirian di ruangan kantor. Tapi beberapa hari awal mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dan tak sempat memikirkan hal yang aneh-aneh. Ada sebuah kamar mandi di ruangan belakang. Tempat itu dipisahkan dengan gedung peralatan event. Surya menyadari ada bau rokok di dalam kamar mandi itu, yang artinya hanya kamar mandi itulah yang diperbolehkan untuk merokok. Tempat itu sangat dihindari oleh karyawan lainnya. Selain karena lokasinya yang jauh dari ruang kantor, kamar mandi di sana memang kurang terawat dan jarang dibersihkan oleh office boy. Namun bagi segelintir karyawan yang merokok, tempat itu menjadi tempat favorit mereka. Sekali waktu Surya menggunakan kamar mandi itu untuk merokok. Saat itu masih ada orang yang di gedung yang mempersiapkan peralatan untuk event. Ia pun menghabiskan waktu cukup lama di sana hingga sebatang rokoknya terbakar habis. Ada sedikit hal yang mengganggu Surya saat itu. Samar-samar ia mendengar suara percikan-percikan api bersama bau asap yang pekat. Ia dapat memastikan itu bukan bau dari asap rokoknya. Ia pun mematikan puntung rokoknya dan keluar dari bilik. Sebelum keluar, ia mencuci tangannya di wastafel. Ada sebuah cermin di hadapannya. Awalnya Surya pikir ia sendirian di kamar mandi itu. Namun saat ia melihat dari cermin, salah satu pintu di bilik kamar mandi terbuka dan tertutup, seperti tengah dimainkan seseorang dari dalam. Ada-ada saja sih keisengan orang kalau lagi ngerokok, pikir Surya. Ia pun segera keluar mengecek asal bau asap itu. Tapi anehnya, di gudang sudah sepi. Tidak ada satupun karyawan di sana. Suara api dan asap tidak ia temui lagi saat di gudang. Di tengah kebingungannya terdengar suara bilik pintu kamar mandi dibanting dengan kerasnya. Brak! Saat itu perasaan takut Surya mulai muncul. Ia ingat tidak ada satupun suara langkah kaki yang masuk ke kamar mandi saat ia di dalam. Dengan cepat ia pun pergi menjauh dari tempat itu. Rata-rata, perusahaan biasanya senang saat mengetahui karyawannya rajin dan mau overtime untuk menyelesaikan pekerjaannya, apalagi tanpa dibayar. Tapi tidak dengan perusahaan ini, seolah ada peraturan tidak tertulis bahwa karyawan harus meninggalkan kantor sebelum maghrib. Pokoknya pulang, mending kerjaannya dikerjain di rumah daripada lembur di kantor, kata Mas Gilang ketika ditanyai soal lemburan oleh Evan. Awalnya ia kira perusahaan hanya tidak mau membayar lembur saja, sampai ada satu kejadian yang membuat Evan kapok. Saat itu Ari dan Surya sedang mendapat tugas survei pelanggan di luar. Evan sudah menyelesaikannya tugasnya sejak tadi siang. Tanpa sadar ia pun ketiduran di ruang server. Security kantor melihat kartu absen Evan belum pindah, jadi dia belum mematikan lampu dan belum mengunci kantor. Evan pun terbangun saat ada miss call dari Ari. Ia tidak mengecek jam dan mengira hari masih sore. Hal itu diperkuat dengan masih ada suara ramai dari ruang admin. Evan pun meninggalkan ruang server. Saat hendak mengambil minum di dispenser ruang admin, ia baru sadar kalau langit sudah mulai gelap. Di situ ia mulai merasa aneh dengan keramaian di ruang admin yang biasanya sudah kosong. Ia mengintip dari celah kaca pintu admin. Disitulah seketika wajah Evan menjadi pucat. Ruangan admin dipenuhi oleh sosok-sosok yang tidak pernah ia sangka akan ia lihat. Ruangan yang siang dipenuhi karyawan itu kini diisi oleh makhluk yang tidak jelas bentuknya. Ada yang merayap di langit-langit ruangan dengan rambut panjang yang menjuntai. Ada pria dengan setengah wajahnya terlihat tulang-tulangnya berdiri di atas meja sembari menatap ke arah pintu. Ada makhluk kerdil bertangan panjang yang menjilati high heels bak Rani hingga setengah tubuh pria dari pinggang ke bawah yang mondar-mandir di ruangan itu. Jelas Evan tidak berani membuka pintu itu. Ia pun segera berlari ke bawah tanpa ia terhenti saat mengingat tas dan kunci motornya ada di ruangan itu. Ia berpikir bagaimana cara mengambilnya, namun tak lama
tercium bau bangkai dari belakang Evan. Ia merasa ada sesuatu di belakangnya, tapi perasaan takut yang ia rasa membuatnya tidak berani untuk menengok. Evan pun kembali berlari untuk turun ke bawah dan menemui security yang tengah bersiap untuk pulang. "Pak Dimas, di atas Pak." Evan bersiap menceritakan apa yang ia lihat pada Pak Dimas selaku security yang menjaga kantor. Sudah, jangan cerita di sini, ke pos ruko aja," balas Pak Dimas, seolah tidak heran dengan ekspresi Evan. Pak Dimas mematikan lampu lantai 2 dengan sebuah saklar yang sepertinya dengan sengaja dibuat di lantai 1. Ia pun mengajak Evan keluar dan mengunci kantor. Evan keluar dari kantor hanya dengan membaca telepon genggamnya saja. Bahkan Pak Dimas pun enggan dimintai tolong untuk mengambilkan tasnya. "Mending saya anterin Mas Evan pulang aja daripada ngambilin tas Mas Evan di atas," kata Pak Dimas. Di pos Satpam ruko, Evan diwawancarai oleh Pak Dimas dan Satpam yang berada di sana. "Nah, sekarang yang kelihatan apa nih?" kata salah satu Satpam yang membawakan segelas kopi untuk Evan. "Pak, kok kayak udah tahu kayak gitu sih?" tanya Evan bingung. "Udah biasa Mas, yang pulang habis maghrib pasti bawa oleh-oleh cerita ke kita," ucap mereka. Evan pun menceritakan tentang apa yang ia lihat dari celah pintu kaca. Terlihat obrolan dugaan-dugaan dari Satpam yang mendengar cerita Evan. "Mas Evan pasti tahu kan kerusuhan 98, ucap salah seorang Satpam. "Iya Pak, emang ada hubungannya dengan itu kah?" balasnya. "Ruko-ruko di sini itu Mas, salah satu lokasi korban pembakaran. Katanya ada banyak korban saat itu. Kemungkinan sosok yang menghantui di kantor Masnya adalah korban-korban itu," cerita salah satu Satpam. "Tapi itu kan cuma gosip Pak, jangan digede-gedein," sanggah Pak Dimas. "Ya iya sih, malah katanya ada cerita yang lebih serem lagi tentang kantor Masnya," balas Satpam satu lagi. Sudah, jangan diterusin. Kalau pada ketakutan, saya nanti yang repot. Mana sekarang security tinggal saya doang," potong Pak Dimas. "Tenang Mas, kalau ada apa-apa pasti kita bantuin kok," kata Satpam yang lainnya. Malam itu Evan pulang dengan diantar oleh Pak Dimas yang menceritakan tentang kisah itu pada Ari dan Surya melalui pesan singkat. Ternyata tidak hanya Evan, Surya dan Ari mengalami kejadian aneh juga. Salah satunya setelah Ari tidak sengaja menendang sesajen yang diletakkan di bawah tangga. Oke, sebelum saya lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia untuk menonton video ini. Jangan lupa ya, bagi yang belum nge-like video ini, silahkan bisa di-like ya, biar agak rame gitu. Dan jangan lupa sertakan komentar-komentar yang membangun karena masukan dari panjenengan semua itulah yang akan membuat Mimin lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Untuk selanjutnya kita kembali lagi ke ceritanya. Pak Fitri bukanlah orang yang percaya dengan hal gaib atau mistis, tapi bekerja di kantor ini membuka matanya tentang hal-hal yang demikian. Dulu ada office boy yang bekerja di kantor ini selama 3 bulan. Terus gara-gara dia tuh, Pak Fitri mulai hati-hati sama hal gituan, cerita Mas Gilang. "Emang OB itu ngapain Mas?" tanya Surya. Menurut cerita Mas Gilang, pernah satu saat OB itu gak masuk tanpa kabar. Waktu hari pertama dikira sih si OB itu sakit, tapi ditelepon dan di SMS gak ada kabar. Hari keduanya pun gak ada kabar, malah orang rumahnya telepon di kantor menanyakan keberadaan OB itu. Otomatis orang kantor jadi ikut bingung. Sampai waktu hari ketiga, Pak Dimas yang menggantiin OB itu bersih-bersih sementara, nemuin OB itu ngumpet di rak lemari di bawah tangga. Mukanya pucat, badannya kurus, kondisinya sudah mengenaskan kayak gak makan dan minum hampir 3 hari.
Pas udah dirawat dan bisa ngomong katanya, ia ditahan oleh sosok setan hitam di dekat tangga. Dia nggak boleh keluar dari sana, ditungguin terus seolah diancam. Obi itu sampai nggak berani ngeluarin suara sama sekali. Emang gak kedengeran ya mas? Suara lemari itu kesenggol atau gimana? Tanya Surya. Enggak, segala bunyi dari tempat itu gak kedengeran. Malah rasa pengen noleh ke situ aja gak ada. Semua karyawan ngerasanya kayak gitu. Jelas mas Gilang. Dari situ tiba-tiba ada orang pintar kenalan bos datang. Dialah yang bernegosiasi dengan sosok-sosok di sana. Alhasil setelah itu, di bawah tangga pasti dikasih sesajen di hari-hari tertentu. Orang pintar itu juga yang bertugas menggantikan sesajen itu. Setelah Ari, Surya, dan Evan menceritakan pengalaman horor mereka, akhirnya satu persatu karyawan kantor itu pun menceritakan mengenai hal gaib di kantor itu. Sial, suatu ketika Surya saat itu sedang membantu untuk membawakan barang dari lantai 2 untuk dimasukkan ke dalam mobil box. Ia beberapa kali bolak-balik naik turun tangga hingga tidak sadar. Dengan tanpa sengaja, ia menginjak sesajen itu. Surya tidak sadar, ia terus melanjutkan pekerjaannya tanpa menghiraukan sesajen itu. Awalnya memang tidak terjadi masalah apa-apa. Pekerjaan di hari itu pun ia selesaikan dengan cepat. Belajar dari pengalaman sebelumnya, mereka bertiga pun pulang tepat setelah jam 5 sore. Habis dari mana, Sur? Tanya ibu Surya yang tumben sekali bertanya saat ia pulang kantor. Dari kantor Surya lama, tumben nanyain, balasnya. Ya udah mah di sana. Jarang-jarang kamu pulang bau begitu. Jelas ibunya lagi. Surya mencium aroma tubuhnya, namun ia tidak merasa ada yang aneh. Ia menganggap mungkin ibunya mengeluhkan tentang bau keringat selama perjalanan. Tak banyak aktivitas yang Surya lakukan setelah pulang ke rumah. Tepat jam 9 malam, ia pun sudah tertidur agar besok pagi bisa bangun tepat pada waktunya. Tapi tepat saat lewat tengah malam, tiba-tiba Surya terbangun dengan bau yang sangat menyengat. Ia menatap jam dindingnya yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia berusaha mencari asal dari bau itu, dan pencariannya berhenti di salah satu sudut ruangan kamarnya. Ada sesosok perempuan berdiri di sana. Bajunya seperti bekas terbakar. Tangannya menggantung sebelah dengan daging yang terkoyak. Rambutnya menjuntai hingga ke pinggang dan tersenyum dengan mulut yang penuh luka. Surya tak mampu berkata-kata lagi melihat sosok itu. Tubuhnya panas dingin dan pucat seketika. Apalagi saat ia melihat wajahnya di mana mata makhluk itu sudah tidak ada. Bukan rata, melainkan sudah rusak dan berbentuk hingga tidak terlihat wujudnya. Sontak Surya pun lari dari kamar dan menghampiri orang tuanya. Saat orang tuanya mengecek, mereka tidak melihat apapun. Tapi setiap Surya menoleh ke sudut itu sendirian, ia selalu ada. Keesokan harinya, Surya pun demam. Beruntung orang tua Surya tidak kolot dengan hal seperti ini. Ada teman ayahnya yang mengerti dan diajak ke rumah untuk melihat kondisi Surya. Dan benar saja, ia menceritakan keberadaan sosok seperti yang diceritakan Surya. Kamu udah ngerusak ubur rampi buat dia, Sur, kata Pak Kusni, orang pintar kenalan Bapak Surya. Saya nggak sadar, Pak. Terus gimana? Tanya Surya. Beruntung, Sur, yang ikut mbaknya. Kalau yang ikut jagoannya, saya juga bingung nolonginya. Jelas Pak Kusni. Ucapan Pak Kusni mengingatkan Surya akan cerita obat yang ditahan makhluk setan hitam di dekat tangga. Ia menangkap jangan-jangan itulah sosok jagoan yang dimaksud oleh Pak Kusni. Sudah, ini ada air. Diminum dulu, ucap Pak Kusni. Surya meminum air itu dan seketika demam Surya perlahan pulih. Perasaan akan sosok di sudut kamarnya pun mulai menghilang. Kalau Mbak Rani, ada cerita beda lagi. Mas Gilang tidak bosannya menceritakan kisah tentang kantor ini yang tidak ada habisnya. Mbak Rani diapain, Mas? Gara-gara lembur juga? Tanya Evan. Enggak,
Malah ini gara-gara kebagian, jelas Mas Gilang. Kejadiannya sudah lebih dari 1 tahun sebelumnya. Saat itu, Mbak Rani datang ke bagian karena nebeng dengan kakaknya yang berangkat ke bandara. Pak Dimas juga baru datang saat itu. Ia segera menyalakan lampu sementara Mbak Rani langsung naik ke lantai atas. Baru duduk tidak sampai 10 menit, tiba-tiba Mbak Rani mendengar suara langkah kecil sedang berlari. Awalnya dia ngira kalau salah dengar, sampai akhirnya dia ngedenger tuh suara anak kecil lagi ketawa di sekitar dia. Mbak Rani bukan orang yang penakut, sampai dia ngerasa ada yang ngeliatin dia persis di depannya, padahal tidak ada siapapun di depannya. Mbak Rani benar-benar merinding sampai akhirnya dia dengar, "Kak, kita main yuk." Suara anak kecil itu benar-benar terdengar tepat di hadapan wajahnya. Sontak ia pun turun dan menghampiri Pak Dimas. Terus ia tidak berani untuk naik ke atas lagi sebelum karyawan lain datang. Cerita Mas Gilang menemani Ari dan teman-temannya menghabiskan mie ayam yang menjadi menu makan siangnya saat itu. Mereka pun segera kembali dan melanjutkan pekerjaannya. Kali ini Surya tidak pulang dengan motor Astrea kebanggaannya. Ia dijemput oleh sepupunya untuk menghadiri acara keluarga di salah satu restoran di daerah Jakarta Barat. "Kamu serius ngantor di sini?" tanya sepupu Ari. "Kenapa Mas?" Angger ya. Ari sudah menebak apa yang akan diucapkan sepupunya kala itu. "Bukan angger lagi nih mah. Ini mah sarangnya," balas sepupu Ari. Di keluarga Ari, sepupunya itu memang dianggap yang paling sensitif dengan hal gaib. Ketika ia berbicara begitu, Ari pun tidak heran. Setelah bekerja hampir 2 bulan, mereka bertiga tidak sengaja bertemu dengan seseorang di sebuah warung makan tak jauh dari kantor. "Tuh, bapaknya itu sempat kerja di ruko kantor kita sebelum dibeli buat kantor kita," ucap Pak Dimas. "Yang bener Pak?" tanya Evan. "Iya, kalau mau tanya-tanya ke dia aja," kata Pak Dimas. Benar saja, rasa penasaran mereka membawa mereka untuk bertanya tentang kantor tempatnya bekerja. Pak Romhadi namanya. "Maaf Pak, memangnya benar apa Pak? Bapak pernah kerja di ruko kantor yang dijadikan kantor kami?" tanya Evan membuka pembicaraan. "Oh, yang kantor Hub itu?" tanya Pak Romhadi. "Iya betul Pak," jawab Evan. "Iya, dulu saya kerja di situ." "Emangnya kenapa?" "Digangguin setan," balasnya enteng. "Iya Pak, bener. Memang bangunan itu kenapa sih Pak?" tanya Ari penasaran. Pak Romhadi pun bercerita cukup panjang. Saat itu ia bekerja menjadi kepala gudang di ruko itu. Pemilik kantor ia bekerja adalah pengusaha yang punya cukup banyak cabang. Ruko itu sudah berdiri dari tahun 90-an awal. Sampai ada satu kejadian yang merubah semuanya. Saat kerusuhan, dulu daerah ini termasuk yang paling parah. Ruko-ruko di sini juga menjadi sasaran. Banyak yang terbakar sebagian dan bahkan sampai habis. Jelas Pak Romhadi. "Oh, berarti itu yang bikin angker Pak?" tanya Surya. Pak Romhadi menggeleng. "Ruko yang dipakai kantor kamu paling parah. Saya ingat sekali waktu disuruh mengecek keadaan ruko setelah kerusuhan," jelasnya. "Pas saya lihat, saya langsung merinding. Ruko itu digunakan untuk menumpuk mayat-mayat korban kebakaran selama berhari-hari." Mereka bertiga pun menahan napasnya mendengar cerita dari Pak Romhadi. Pak Romhadi tidak menceritakan lebih detail. Ia hanya menceritakan saat ia memeriksa keadaan ruko sudah banyak jasad yang terbaring di sana. Kemungkinan jasad itu dievakuasi dari jalan, ruko, atau bangunan
di sekitar agar mudah saat akan dibawa. Pak Rohmadilah yang menelepon pihak kepolisian dan menunggu sampai malam ketika mobil jenazah hingga mobil bak datang membawa jasad-jasad itu untuk dimakamkan. Saat itu ia sudah merasa bahwa ruko itu sudah tidak pantas untuk ditempati. Ia merasa ruko itu sudah menjadi tempat yang angker setelah kejadian pembakaran itu dan berdiamnya mayat di sana selama beberapa hari. Pantas, sosok yang kelihatan hampir semua wujudnya manusia gosong, ucap Evan. Emang lu pernah lihat, Van? Tanya Surya. Lu masih sering ngerokok di kamar mandi belakang? Tanya Evan. Surya menggeleng. Emang ada apaan sih? Tanya Ari penasaran. Evan menjelaskan ia pernah sempat menggunakan kamar mandi di dekat gudang belakang. Dia sudah curiga dengan bau yang menyengat saat mau masuk. Kejadian sebelumnya membuat ia merasa akan ada hal mengerikan bila mencium bau bangkai. Dan benar saja, saat Evan hendak menggunakan kamar mandi itu, ia melihat tubuh manusia nyangkut di sekat pemisah bilik kamar mandi. Sialnya lagi, saat Evan menoleh, dia melihat leher makhluk itu seolah meleleh dan membuat kepalanya terputus dan jatuh. Matanya ngeliat ke gue, Sur. Langsung aja gue banting itu pintu dan kabur, ucapnya. Semua kejadian itu mereka alami selama 3 bulan bekerja di perusahaan itu. Sesekali mereka melihat karyawan lain yang memiliki benda-benda seperti pegangan untuk menjauhkan mereka dari makhluk-makhluk itu. Ada yang pemberian dari mbahnya, dibawakan oleh ulamanya. Ada juga jimat yang selalu diletakkan di mejanya. Tapi ternyata itu tidak menjamin mereka semua aman dari gangguan makhluk-makhluk itu. Berbeda dengan mereka bertiga yang hanya magang selama 3 bulan. Karyawan-karyawan kantor itu masih harus tetap berada di sana demi nafkah untuk keluarga mereka masing-masing. Bos pemilik perusahaan bukannya tutup mata. Suatu saat mereka akan pindah, namun tidak dalam waktu yang cepat. Saat ini yang bisa karyawan lain lakukan adalah beradaptasi dan bekerja sembari berdampingan dengan sosok-sosok yang mengerikan itu. Setidaknya menurut orang pintar teman si bos, makhluk itu mungkin mengganggu tapi tidak mencelakai. Lain dengan kasus OB yang dikerjai penunggu di bawah tangga. Ternyata sebelumnya OB itu pernah membawa pacarnya masuk ke kantor dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh di sana. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua dan senantiasa bisa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.